ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa bertemu dalam acara penerimaan hasil penilaian ya dari sekolah Baitul Izzah. Saya kemarin diminta oleh Pak Zen untuk sebetulnya bukan tausiah sifatnya ya, tapi kalau saya bilang ini anggap saja sebagai sharing session ya. Anggap saja sebagai sharing session gitu ya. Karena saya bukan ustaz, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan ustaz, kalau yang ustaz ini guru saya, Pak Burhadi. Dia ada ustaz. Ini harusnya yang mengisi dia Pak Burhadi, bukan saya gitu ya. Cuma karena ini bagian dari pengkaderan Pak Burhadi pada saya mungkin seperti itu kan. Sehingga saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi atau sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tadi tanya sama Pak Nur ya, Pak Nur ini kelas berapa? Jawabnya sekitar kalau nggak salah kelas 8 dan kelas 9 ya, mungkin. Sudah sama, anak saya juga kelas 9. Itu anak yang paling kecil, saya kelas 9. Jadi sama dengan Bapak Ibu sekalian. Artinya di dalam frekuensi kita sama. Apa masalah-masalah yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian di dalam mendidik anak mungkin case-nya sama. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian juga yang dihadapi oleh anak sama saya. Anak saya yang pertama sudah lulus SMA, tapi karena harus ada proses pengabdian 2 tahun, jadi baru lulus dari pesantren. Sedangkan anak saya yang kedua sudah kuliah di Jogja. Jadi yang kedua mendahului yang pertama untuk kuliah di perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengambil tajuk ya, keluarga Samawa Fondasi membangun generasi unggul. Ini judul yang diminta oleh Pak Zen ketika menghubungi saya. Jadi keluarga Samawa. Sebenarnya judul yang diminta itu keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah, cuma kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 21 yang lengkap sebagai Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah ya. Seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu semuanya apa? Jadi ini sebenarnya. Agenda yang saya sampaikan adalah tentang definisi generasi unggul, data dan fakta yang ada, terus kemudian ada faedah Al-Quran tentang generasi unggul seperti apa, terus kontribusi keluarga dalam menentukan generasi unggul. Saya melakukan pendekatan dari dua sisi ya, yaitu secara burhani dan secara bayani. Secara burhani mungkin dari sisi kognitif, dari sisi pemikiran, dari sisi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan dari bayani nanti mungkin berdasarkan nas-nas baik ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan hal itu. Ya, pendekatan burhani. Nah, seperti apa sebenarnya sekarang yang akan kita pahami dulu nih biar sama nih. Maksudnya frekuensi kita tentang generasi unggul itu seperti apa? Kalau kita lihat generasi unggul itu kalau Bapak Ibu apa yang rankingnya bagus, apa yang rankingnya nomor 1 itu sudah mencukupi sebagai generasi unggul. Ini ada yang bisa menyampaikan? Ada? Ibu? Oke, sekarang kita coba lihat ya. Next ya. Nah, ada di UNDP itu yang dikenal sebagai Human Development Index. Jadi indeks pembangunan manusia.
kita secara periodik di seluruh dunia ini diukur indeks pembangunan manusia kita itu seperti apa. Apakah kita ini negara-negara yang punya sumber daya manusia yang unggul atau tidak, gitu ya. Nah sekarang coba next lagi Pak, SDI. Nah ini sebetulnya dari Todor and Smith ada tahun 2003 itu sebelum tahun 1970 itu kemajuan sebuah negara, pembangunan dari sebuah negara itu hanya diukur dari berapa kemajuan ekonominya, berapa tingkat pendapatan per kapita dari ekonominya, gitu ya. Jadi kalau dibilang negara itu sumber dayanya maju, negaranya maju, itu adalah negara dengan pendapatan atau penghasilan per kapita yang paling tinggi. Tapi terus kemudian ada hal-hal yang tidak tercakup dalam pendekatan ini, yaitu seperti ada layanan kesehatan lebih baik, akses yang lebih besar kepada pengetahuan, terus kemudian keamanan, kondisi pekerjaan yang baik, kebahagiaan, dan lain sebagainya yang tidak tercakup pada penggunaan indeks ini. Kemajuan sebuah negara hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau istilahnya disebut sebagai growth centris. Jadi hanya pertumbuhan ekonomi saja yang diperhatikan. Baik, terus kemudian pada tahun 1990 ya, UNDP United Nations Development Program itu membuat sebuah rumusan yang lebih dalam tentang kualitas sumber daya manusia itu seperti apa. Kita menyekolahkan anak kita di lembaga-lembaga pendidikan yang kita percaya tentu punya maksud dan tujuan agar anak kita menjadi hebat, anak kita menjadi sukses, anak kita menjadi bisa beradaptasi dengan lingkungannya di masa yang akan datang, ya. Makanya kemudian UNDP membuat sebuah rumusan tentang seperti apa sih kualitas sumber daya manusia yang maju di sebuah negara itu seperti apa. Ya Pak, lanjut. Nah sekarang dimensinya dari kemajuan sebuah negara di dalam sumber daya manusianya itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan harapan hidup. Gampangannya umur hidupnya itu sampai berapa? Rata-rata orang hidup itu sampai umur berapa? Lalu terus kemudian yang kedua adalah pengetahuan atau knowledge. Ini bisa disebut sebagai indeks pendidikan. Jadi kualitas pendidikan di negara itu seperti apa? Pengelolaan pendidikan di negara itu seperti apa, dan kemauan daripada masyarakatnya untuk belajar terbuka literasinya dan lain sebagainya itu seperti apa. Terus kemudian adalah baru standar hidup layak. Nah ini bisa dilihat dari ekonomi per kapitanya berapa pertumbuhannya. Next Pak. Nah ini gambarannya. Gambaran daripada SDI, Human Development Index itu seperti itu. Ya, yang tadi yang saya jelaskan. Baik, next Pak. Nah sekarang berapa IPM atau indeks pembangunan manusia di Indonesia itu berapa? Nah kalau di indeks ini sebetulnya angkanya sekitar di angka 70-an. Ya, range-nya itu bisa 0 sampai dengan 100. Indonesia itu di angka 70-an di tahun 2021. Ya. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat kita sumber daya manusia orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang, ini saya bandingkan antara Malaysia, Singapura, dan juga rata-rata dunia. Ternyata angka 70 itu adalah di bawah rata-rata angka dunia, di bawah rata-rata angka Malaysia, di bawah rata-rata angka Singapura, 2 negara yang saya sebutkan tadi. Artinya apa? Kualitas sumber daya manusia kita itu masih belum semaju daripada negara-negara tetangga kita. Kita hanya 1 poin dengan Vietnam, kita hanya sekitar 2 poin dari Filipina. Jadi saya yakin itu di negara-negara Asia Tenggara. Padahal nanti Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita lah yang akan bersaing nanti sekitar 5 tahun, 10 tahun yang akan datang di dunia. Pada umumnya nanti
Nah sekarang kita lihat kualitas sumber daya manusia itu seperti apa sebetulnya. Next Pak. Nah, ini coba saya perlihatkan. Ini tabulasinya, datanya ya. Ini nah, ini yang Excel. Kita ini hanya satu strip dari Lebanon, negara yang sering perang. Terus kemudian di atas Filipina dan Vietnam. Atasnya kita itu negara-negara Afrika. Negara Afrika pun lebih bagus daripada kita. Ya, coba. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, Switzerland, mayoritas agamanya apa? Agamanya apa Switzerland? Kristen. Norway, mayoritas agamanya apa? Kristen. Iceland, Kristen. Hong Kong, Kristen. Australia, Denmark, Sweden, Ireland, Germany, Netherlands, Finland, Singapura, Belgium, New Zealand, semua agamanya Kristen. Turun lagi Pak bawah. Turun. Lanjut. Umat Islam next. Atas lagi mungkin. Oh, umat Islam yang tertinggi di ranking ke-26. Ditempati oleh Uni Emirat Arab di nomor 26. Terus kemudian agak turun ke bawah sedikit, Bapak. Ya, Bahrain di urutan ke-35. Lalu kemudian bawah lagi Saudi Arabia di urutan ke-35. Ini 3 terbesar dari negara-negara muslim kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kita sering lihat ya, ada misalnya Burj Al Khalifa seperti apa, terus kemudian Dubai seperti apa. Kalau kita lihat ini, kita sudah tahu. Seakan-akan kita tuh jauh banget sama negara-negara muslim yang rankingnya itu ranking ke-35, ke-25 sampai dengan 42 itu negara muslim. Indonesia itu kita berapa? Kalau di dalam daftar ini itu dibagi sebagai kelompok negara dengan indeks pembangunan very high, ya, terus kemudian medium sama low. Indonesia ada di urutan ke-114. Indonesia ada di urutan 114. Putra putri Bapak Ibu sekalian, nanti akan bersaing di era global, di era yang tanpa batas pada saat sekarang ini, yang sering sekali di dalam tantangannya itu disebut sebagai era VUCA. Nanti saya jelaskan tentang era VUCA. Yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, putra putri Bapak Ibu sekalian, adalah era atau zaman VUCA. VUCA. Ya. Di era VUCA ini kita dialihkan 114, sedikit di atas Vietnam, sedikit di atas Filipina, di bawah negara-negara Afrika. Ya, ini secara burhani, ini secara hitung-hitungan akal. Oke, kembali ke slide. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini kualitas sumber daya manusia kita yang pada saat sekarang ini yang kita punya, yang akan menghadapi era global. Kita nggak tahu pada saat sekarang ini apakah anak-anak kita ini sedang mempersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia, ataukah hanya sekedar menjadi kacung-kacungnya negara lain. Settingnya mau seperti apa? Makanya peran Bapak Ibu sekalian ini penting. Next Pak. Ya, ini yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak Ibu sekalian itu adalah di mana dunia serba volatile, serba uncertainty. Volatile itu maksudnya rapid and unexpected challenges. Jadi
perubahan itu berlangsung sangat cepat, ya, dan tidak terduga. Perubahan era. Kemarin saya kehilangan merek sepatu favorit saya, ya. Ada namanya Brodul, ya. Merek sepatu lokal, tapi kualitasnya bagus gitu ya, Brodul. Hilang sudah, Brodul kalau bersaing. Mungkin dengan sepatu-sepatu buatan Cina yang masuk ke Indonesia yang yang sampai di sini sudah delivery sampai di Indonesia dengan harga yang sama. Gitu. Kemudian complexity. Anak-anak Bapak Ibu sekalian yang dihadapi semakin kompleks. Ya, semakin kompleks. Terus kemudian adalah ambigu. Terlalu banyak hal-hal yang tidak terduga. Ya, menjadi paradoks. Yang harusnya begini menjadi anomali menjadi begitu. Ini era yang dihadapi oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Next. Ya. Nah, next ya. Ini adalah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi era buka bangsa sekarang, yaitu adalah vision, understanding, clarity, agility. Harus ditanamkan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian punya visi masa depan yang jelas. Itu harus ditanamkan. Seperti apa settingan visi kita ini tergantung dari nilai-nilai yang kita punya. Kita punya nilai apa? Kalau settingan nilai-nilai kita ini lepas dari Al-Quran dan Sunnah, dari nilai-nilai agama, hukum Islam, hukum iman kita lepas, spirit jihad kita lepas, spirit perjuangan kita lepas, ya itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan beberapa data yang saya ingat, ya. Termasuk dari itu terkait dengan masalah yang ada atas sedikit, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu saya fokus terhadap permasalahan penyebaran LGBT dan penyakit-penyakit yang terkait seperti penyakit HIV/AIDS, terus kemudian penyakit cacar monyet, terus terkait penyakit sifilis. Yang bisa saya sampaikan bahwa data dari temannya Pak Dr. Nur Hadi, itu kan teman kuliah Pak Nur Hadi, itu 70% dari penderita penyakit AIDS itu karena kemudian yang kedua, bahwa dari sekian banyak yang menderita penyakit AIDS itu kamu tahu, bukan perempuan mayoritasnya, tapi laki-laki. Dari yang menderita penyakit AIDS tersebut, kalau dibagi menjadi bilangan-bilangan, yang terbesar siapa? Saya kenal dengan teman saya, kebetulan salah satu komisi isi Kabupaten Nganjuk, ya, atau dengan Nganjuk. Itu banyak hasil itu banyak yang tertuang. Terus kemudian yang selanjutnya itu yang di usia remaja. Yang selanjutnya ini usia mana? Kalau sudah terkena penyakit AIDS kan artinya sudah ada masa inkubasi sebelumnya. Artinya remaja udah lama dari sebelumnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, jadi mereka laki-laki dan penyebaran yang paling efektif justru ya karena LSF laki sama
Jadi jangan merasa kalau punya anak perempuan itu dapat menderita, bukan, paling susah itu. Padahal kita punya anak laki-laki itu sudah merasa aman. Wah, mana, tapi itu seperti gunung es. Dari mana datangnya? Media-media untuk memancing LGBT itu banyak sekali. Makanya waktu sekalian sering kontrol handphonenya anak-anak. Kalau masih bisa dinegosiasikan dipasang parental control, pasang supaya tahu Bapak Ibu sekalian mana aplikasi yang diinstal, mana aplikasi-aplikasi yang perlu Bapak Ibu masuk dalam aplikasi tersebut. Pahami? Ada yang pernah dengar RP ya? RP. Nanti belum paham apa yang ada di dalam handphone anak. ML apa? Mobil ini tidak tahu. Oke. RP. Ini saya pakai istilah-istilahnya anak ini. RP. Ada yang tahu? Ibu itu wajib tahu apa yang dihadapi, apa yang digeluti oleh anak-anak ibu sekalian. RP. Pernah dengar role player? Ada yang pernah dengar role player? Role player. Ada istilah lagi RL. Role real life. Ada istilah lagi. Kalau bias tahu nggak bias? Bias tahu bias. Istilah bias nggak tahu. Berarti ibu sekalian, bapak ibu sekalian tidak memahami bahasanya anak-anak sekarang. Permainan role player ini adalah permainan pura-pura jadi seseorang. Pura-pura jadi seseorang ini jadi media LGBT, media menarik sesama pemuda jenis. Aplikasinya apa yang dipakai? Telegram. Cek handphone anak-anak di Telegram enggak? Gabungnya apa? Sekarang sudah merambah ke WhatsApp juga. Cek yang di WhatsApp itu jadi asik. Jadi kalau dengan lihat yang dibuka di handphonenya itu ada yang di asik atau enggak? Kalau asik soalnya nggak kelihatan. Di asik nggak kelihatan. Nah, di situ ada perkumpulan ada. Jadi saya kira ini tadi ada anak-anak ya, saya bersyukur nggak ada anak. Nah, itu ini. Saya ingin menyampaikan ini juga. Di aplikasi-aplikasi seperti Mobile Legends, di balapan-balapan, di aplikasi-aplikasi seperti ini, itu ada rekrutmen LGBT juga. Ya, jadi jangan merasa aman dulu dan melepaskan anak-anak tanpa kontrol di handphone. Dan juga bapak-bapak sekalian, jangan menyerahkan sepenuhnya semua pada ibu. Secara psikologis, anak perempuan di usia SMP itu butuh dekat dengan bapaknya. Sebaliknya, anak laki-laki butuh dekat dengan ibunya. Lalu nanti SMA, secara psikologis, anak laki-laki dekat harus diajarkan ke laki-lakian, anak perempuan juga harus diajarkan wanita. Jadi usia-usia sekarang, bapak-bapak silakan dekat dengan anak perempuan. Ibu-ibu dekat, tahu kan? Anak sekarang apa yang dihadapi, apa yang dilihat, butuh perhatian kalau ibu sekali. Next. Nah, ini saya mencoba untuk mengambil. Tadi saya menceritakan bukan hanya termasuk dengan yang saya bilang pertama tadi terkait dengan UNDP, itu adalah hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan apa yang sudah masuk ke anak kita. Saya sampaikan dengan terkait dengan masalah LGBT, ya, itu adalah terkait dengan karakter dan akhlak daripada anak kita.
Reportingnya Pak, itu yang LGBT itu 3 tahun sekali disampaikan ke LGBT yang besar, ke PBB. Sejauh mana perkembangannya, pencapaian penyebaran LGBT itu seperti apa, itu secara rutin Indonesia juga melaporkan. Ada reportingnya, ada milestone tahapan-tahapan untuk penyebaran LGBT di Indonesia. Itu ada. Jadi bukan gerakan yang apa istilahnya? Yang apa adanya itu natural itu bukan. Tapi memang yang direncanakan. Pertama kita dibuat permisif, menjadi boleh. Contoh, kemarin ada yang lihat apa sih namanya? Indonesia Got Talent ya. Kalau anak-anak ada yang nonton Indonesia Got Talent, itu yang juara dunianya semua melambai. Juara 2 atau 23 ya? Melambai. Jurinya juga melambai. Lama-lama Pak, nah itu di Indonesia, oh kayak gitu biasa. Kemarin kejadian di Jogja atau di mana ya? Ada seorang mahasiswa ditanya, ketika dibertak sama dosen apa seniornya, kamu laki atau perempuan? Saya memilih tidak bergender Pak. Saya memilih tidak bergender. Tidak memilih untuk tidak memilih mau laki-laki atau perempuan. Itu lulusan SMA Pak. Lulusan SMA seperti itu. Memilih untuk tidak bergender. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh. Belum lagi terkait dengan masalah akidah, ya, dengan akhlak dan lain sebagainya. Oke, next Pak. Nah, ini sekarang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ini ada proyeksi kebutuhan masa depan untuk jadi generasi ibu. Ada 3 komponen dasar yang kalau bisa Bapak Ibu fasilitasi buat anak-anak sekalian. Dorong, support, fasilitasi 3 komponen dasar ini. Yang pertama adalah karakter. Sebagai menjadi 2 karakter moral dan karakter kinerja. Apa itu karakter moral? Tidak mencuri, ya, jujur, amanah, ya. Terus kemudian karakter kinerja seperti apa? Karakter kinerja itu seperti rajin, tepat waktu, terus kemudian komitmen, terus kemudian karakter kinerja tidak menunda-nunda. Ya. Kalau karakter moral saja kita penuhi anak-anak tapi tidak penuhi karakter kinerjanya, maka buat apa jujur tapi tidak bisa on time? Buat apa anak kita ini menjadi amanah tapi malas bekerja? Gitu ya. Amanah tapi malas. Menjadi dependen dulu. Makanya harus dua-duanya. Ya jujur, amanah, tapi juga rajin dalam bekerjanya. Jujur, amanah, berprestasi. Terus kemudian yang kedua adalah kompetensi 4K. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini pertanyaan yang ke depan. Harus kritis, harus kreatif, komunikatif, mampu bicara, ini kemampuan bahasa, dan juga terakhir adalah kolaboratif, mampu kerjasama dengan orang dalam satu tim. Terus kemudian ada literasi atau keterbukaan wawasan, membaca, lihat budaya, terbukaan, teknologi, dan juga masalah literasi keuangan. Jadi ini ya proyeksi kebutuhan masa depan untuk menjadi generasi unggul. Ini disampaikan oleh Pak Anies Baswedan saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Dan ini yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian dan juga semua lembaga-lembaga penanggung pendidikan, ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Nah, Pak Anies menyatakan bahwa kemenangan itu disiapkan di ruang keluarga dan di ruang kelas.
disitulah kebangkitan umat akan terjadi. Apa yang dimaksud orang keluarga? Ya Bapak Ibu sekalian punya peran. Bapak Ibu sekalian punya peran. Jangan hanya dipakai ke ibu saja, Bapak tidak mau ikut, atau Bapak saja tidak mau ikut. Harus bekerja sama. Next, Pak. Ya. Nah sekarang kita pendekatan bayaninya itu adalah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Tetap aja di urutan 114, ya. Tetap di urutan 114. Nggak naik-naik itu nggak apa itu, angka itu stabil 114. Naik terus sedikit-sedikit karena yang lain juga berusaha naik. Jadi kayak Myanmar, Vietnam, Filipina, Singapura, terus Malaysia itu saja. Ya. Kita yang disuruh ubah nasib kita. Mau kita ini bangsa besar dari sekali. Sumber daya alam itu banyak. Ya. Tapi kenapa Korea Selatan yang merdekanya setelah kita itu bisa jauh di atas kita, bahkan termasuk very high adalah SDI, University of Indonesia. Nah ini saya coba mengambil dari surat Al-Imran ayat 33. Ada yang menarik sih. Di dalam ayat Quran ini di saat Allah SWT menyampaikan Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim al-alamin. Ada dua keluarga yang disebut Allah SWT sebagai keluarga yang kualitasnya kualitas terbaik, yaitu keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Ada apa dengan keluarga Ibrahim? Dulu keluarganya Nabi Ibrahim saja. Ada Nabi Ibrahim, ada Siti Sarah, ya, ada Siti Hajar, ada Ismail, ada Ishak. Ini semua orang soleh. Kita tahu ceritanya Nabi Ismail seperti apa, penyerahan dirinya kepada Allah seperti apa. Kita tahu Nabi Ismail seperti apa, ketundukan dan kepatuhannya kepada orang tuanya seperti apa, ya seperti itu. Terus juga di keluarga Imran. Keluarga Imran ini adalah satu-satunya keluarga yang dipakai sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Maka disebut sebagai surah Al-Imran. Ya, surah Al-Imran. Jadi yang bisa memakai. Oke, next. Ya, kenapa keluarga Imran next? Ya satu-satunya keluarga itu bukan nabi. Imran itu bukan nabi, tapi kualitasnya sama dengan disetarakan di dalam Al-Quran itu. Pada zamannya adalah keluarga yang menjadi umat pada zamannya. Ya, next. Dan keluarga teladan. Keluarga teladan ini ya ayahnya, ya ibunya, ya anaknya, sampai cucunya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijadikan teladan. Bagaimana sayangnya Imran kepada istrinya, sabarnya Imran kepada istrinya, bagaimana istrinya mempunyai visi, ya punya visi anaknya mau jadi apa nanti. Nah ini contoh visinya. Jadi ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhan itu sebenarnya aku mengajarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu padamu, sebenarnya engkau yang maha dan tidak pernah mengetahui. Itu ada visinya. Anak itu mau jadi apa? Jadi yang bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk keluarga dan lain sebagainya. Sudah ada visinya dicanangkan sebelum anak itu ada. Next. Oke, taat. Oke, next. Ya, keluarga sama. Nah, sekarang begini. Kaitannya dengan keluarga samawa tadi yang disampaikan oleh pikiran dari Pak Sofie dan bahwa yang berperan dalam menjadikan generasi kita yang unggulan adalah salah satunya adalah diciptakan di dalam ruang-ruang keluarga. Artinya ini ada peran daripada bapak dan ibu sekalian yang bekerja sama di dalam keluarga itu. Nah, kalau di keluarga samawa ya Pak ya,
kita bicara tentang keluarga Samawa. Ini ayat populer ini. Surat Ar-Rum ayat 21. Perumahan pertama kalau lagi apa? Lagi akan nikah. Lagi akan nikah ini ngajinya surat ini, kalau itu surat ini. Yang dibacakan itu mesti. Ya, kita sebut laiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kita menikah supaya menjadi sakinah, menjeruk dan rasa tentram, agar ada rasa kasih dan sayang. Itu mesti begitu kan? Nah, sekarang next up. Ya, sekarang sakinah itu apa? Sakinah itu adalah satu diambil dari kata sakana, yaitu diam, tenang. Setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Kalau bapak ibu sudah keluar, bapak sudah keluar, terus kemudian di rumah tidak merasa tenang, tidak merasa ayun tenteram gitu ya di dalam rumah. Nah, ini ada kesulitan. Jadi sakinah apa? Terus kemudian bapak ibu sekalian, misalnya lebih merasa enak di luar gitu. Di dalam merasa sumpah gitu ya. Bapak merasa senang di luar. Begitu di dalam rumah harus menghadapi 50 kata per hari gitu. Ya, karena memang kebutuhan semua otaknya dulu memang begitu. Jadi butuh mengeluarkan kata-kata itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki kita 15 ribu atau 20 ribu, kalau sehari, kalau perempuan itu memang 40 ribu kata-kata. Bapak harus sabar, sabar mendengarkan. Bapak tertarik dengan ibu, ya, bapak tertarik dengan ibu itu kan karena ketika melihat, ya. Makanya dalam Islam itu ada rapor, ada melihat, saya pas atau enggak. Bukan mulutnya yang menilai gitu ya, tapi dari matanya, Makanya ya bapak nggak banyak ngomong, bapak ada diam. Nah itu sebaliknya, ibu banyak bicara, ya bukan memang seperti itu. Next. Nah sekarang mawaddah ini yang istimewa. Wajahnya dari aku mawad bertawar. Guru saya menyampaikan, saya sempat berguru di Pondok Pesantren Al-Mimpin 2 tentang kata jamaah. Kata jamaah ini guru saya kayak Idris Jauhar itu menyampaikan, cara itu isolir, bisa hilang. Segala sesuatu yang dijalani kata jala itu bisa. Artinya apa? Kalau sakinah itu hasil. Kalau mawaddah warahmah itu impor. Apa yang kita usahakan? Apa yang kita lakukan? Mawaddah itu, kalau saya ambil dari kitab tafsir, itu mawaddah. Itu di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan apa, kalau tadi dibilangnya cinta ya. Cinta. Jadi sebenarnya bukan itu. Mawaddah itu lebih dari cinta. Mawaddah itu ibarat Bapak Ibu sekalian, ada baskom air gitu ya. Ada baskom, kemudian ada airnya. Bapak yang punya sifat mawaddah, umpamanya ibunya adalah baskom airnya gitu, itu tidak sama menjaga sedemikian rupa supaya airnya itu tidak ada riak, tidak ada goyangan-goyangan. Itu namanya mawaddah. Dijaga sedemikian rupa, tidak ada kemana kesana kemari, tidak goyang. Itu mawaddah. Jadi tidak diminta atau tidak diminta, itu dijaga. Ini contoh mawaddah. Jadi jangan sampai Pak terluka tubuhnya, terluka batinnya gitu ya terhadap ibu. Kalau ibu juga mawaddah pada bapak juga mungkin tidak terluka. Ya, itu mawaddah. Sedangkan rahmah itu kata yang pada dasarnya mirip dengan mawaddah. Bedanya adalah kalau rahmah itu ada needs, ada kebutuhan dari orang yang dilimpahkan, mawaddah itu. Ya. Jadi itu mawaddah warahmah itu, ya. Next. Habis. Baik, terima kasih. Itu mungkin dulu
Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing yang bisa saya sampaikan ya, tentang tausiah ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kita menghadapi ini yang sama ya, problematika yang sama, terutama pada saat sekarang ini setelah pandemi. Tantangannya anak itu sudah melekat dengan gadget karena memang kadang-kadang kebutuhan untuk pembelajaran selama pandemi seperti itu, sehingga untuk agak merenggangkannya kembali itu memang agak berat gitu ya. Dan pembelajaran sekarang juga banyak sekali yang menyertakan itu. Cuma kalau dilihat di LKS ya, ada LKS yang menggunakan apa namanya barcode ya, barcode yang terus kemudian di scanning, itu scanning pakai handphone. Nah ini tantangan. Nah nanti ada ilmunya sendiri, pembelajaran bagaimana cara bersamai anak itu dengan ketika berinteraksi dengan gadget ya. Jelas ibaratnya begini, ketika anak kita yang SMP itu sedang memegang gadget, terus kemudian dia mengetik Rusia, dia mengetik Amerika, dia mengetik Korea Selatan, itu ibaratnya anak-anak kita sedang berjalan-jalan di seluruh dunia, sedang keliling dunia sendirian. Kalau bapak, ibu berikan tiket buat anak berangkat sekarang ke Rusia, berikan tiket anak sekarang berangkat ke Amerika atau ke Singapura, sendirian tega banget. Bisa ada perasaan khawatir. Maka bersamai, bimbing, temani. Saya tidak melarang, bukan, karena ini sudah kebutuhan, ya. Tapi temani. Tantangannya adalah menemani mereka. Kadang-kadang kita temani juga masih bobo. Ya. Anak-anak tuh bikin interaksi gadget daripada kita. Bisa menyembunyikan histori ya. Ini perlu latihan untuk melihat histori apa yang dilihat anak kita. Ada teknik-teknik supaya ada aplikasi sebetulnya untuk supaya kita bisa melihat mirroring gadget anak kita ini sedang melihat apa itu ada. Cuman berbayar. Saya pernah cari-cari itu harganya sekitar 1 jutaan sebulan tuh. Tapi kalau memang ada yang mampu itu silakan. Gitu. Kita bersama ini. Ya. Baik, kalau intinya mohon maaf. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.